rekan-rekan mahasiswa semua, di video kali ini kita akan memasuki bab yang baru untuk mata kuliah pengendalian proses, yaitu Mathematical Tools for Modeling. Jadi kalau di bab yang lalu kalian sudah menyusun persamaan modelnya menggunakan neraca massa dan neraca panas ya, berakhirnya kalau nggak di dt besar per dt kecil, atau dv per dt, atau dh per dt, atau dca per dt. Nah, sekarang dari persamaan yang sudah kalian susun tersebut, kita akan selesaikan dengan bantuan matematika. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menyelesaikan persamaan yang sudah kita susun di beberapa pertemuan yang lalu? Kita akan menggunakan bantuan dari transformasi Laplace. Ya, transformasi Laplace di sini tujuannya adalah untuk menyelesaikan persamaan linear atau persamaan diferensial. Jadi kalau di pertemuan beberapa minggu yang lalu ya, kalian itu menyusun dt besar per dt kecil, kemudian ada dh per dt, ada dv per dt. Nah, ini kan adalah persamaan diferensial. Kita bisa menyelesaikan persamaan ini menggunakan bantuan dari transformasi Laplace. Transformasi Laplace itu punya simbol Fs. Jadi kalau selama ini kalian itu mengenal Ft, fungsi waktu ya. Nah, kalau kita laplaskan nanti simbolnya akan menjadi Fs, atau kalian bisa menulisnya sebagai L seperti ini, lalu Ft. Sehingga kita sedang mencari bentuk Laplace dari Ft. Atau kamu bisa menuliskan bentuk Laplace dari Ft adalah Fs, F besar S. S di sini menggantikan T. Dan adanya S di sini menunjukkan bahwa dia adalah persamaan atau transformasi Laplace. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam penggunaan transformasi Laplace. Kalau kita punya Ft-nya sama dengan 1, maka bentuk Laplace-nya adalah 1/s. Kemudian kalau kita punya Ft-nya sama dengan T, T-nya di sini waktu ya. Kemudian Fs-nya atau bentuk Laplace-nya adalah 1/s kuadrat. Kalau kita punya Ft-nya adalah E pangkat AT atau eksponen pangkat AT, maka Fs-nya adalah 1 min 1/A. Tenang saja, angka Fs ini tidak perlu kalian hitung, kalian cukup memiliki tabel transformasi Laplace supaya bisa mencari bagaimana bentuk Laplace dari Ft yang sudah diketahui dan bagaimana menginverskannya. Nah, berikut ini ada beberapa aturan atau rule of thumb untuk transformasi Laplace. Jadi kalau kamu memiliki Ft-nya sama dengan 0, lalu kamu laplaskan, bentuknya akan seperti ini. Nah, Laplace dari 0 itu adalah 0. Kemudian kalau kamu memiliki Laplace, atau kamu diminta melaplaskan Ft plus minus Gt, maka bentuknya bisa seperti ini. Kamu bisa melaplaskan Ft, lalu kamu tambah dengan Laplace-nya Gt. Atau Laplace-nya Ft bisa dikurangi Laplace-nya Gt. Bebas ya, tergantung diketahui plus atau minus. Kemudian kalau ada perkalian di sini, Laplace dari C dikali Ft, maka C-nya boleh dikeluarkan menjadi persamaan di sebelah kanan. C dikali Laplace dari Ft. C-nya di sini adalah konstanta, berarti C-nya ini adalah angka. Misalnya, kamu diminta melaplaskan 2 Ft, ya, maka hasilnya nanti bisa ditulis 2 Laplace Ft. Seperti itu. Seperti poin nomor 3. Tetapi, poin nomor 1 sampai nomor 3 tadi tidak berlaku jika perkalian. Jadi kalau di poin yang kedua, kamu diminta melaplaskan Ft plus Gt, lalu kamu bisa menulis Laplace Ft ditambah Laplace dari Gt. Nah, kalau perkalian,
maka kamu tidak bisa melaplaskan FT lalu kamu kali dengan Laplace GT. Harus dikali dulu baru dilaplaskan. Jadi yang saya sampaikan sebelumnya, di slide-slide sebelumnya itu hanya sekedar review saja, karena kalian sudah mendapatkan materi Laplace ini di matematika. Jadi saya hanya sekedar review, kemudian di slide ini saya tampilkan tabel Laplace. Jadi kalau di ruas kiri itu adalah FT-nya, maka di ruas kanan itu adalah bentuk Laplace-nya. Jadi kamu tidak perlu mengingat, misal FT-mu itu adalah sebuah angka, 1, 2, atau 3, maka Laplace-nya nanti 1/s. Kalau angkanya 2 berarti 2/s. Kalau angkanya 3 berarti 3/s. Seperti itu. Lalu kalau kamu punya FT-nya sama dengan E pangkat AT, maka bentuk Laplace-nya adalah 1/s min A dan lain sebagainya. Jadi tabel Laplace wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa. Oke, saya akan masuk ke satu latihan soal. Jadi di minggu yang lalu, di pertemuan kemarin, saya memberikan satu latihan soal, beberapa latihan soal ya. Ini akan saya bahas satu persatu. Nomor 1, kalian diminta untuk ubahlah persamaan fungsi di bawah ini persamaan fungsinya, menjadi bentuk Laplace, ya. Kemudian kamu diminta menginversikan bentuk Laplace tersebut dengan diketahui x0-nya sama dengan 4. Nah, sehingga persamaan fungsi yang di bawah itu adalah ft. Jadi di soal ini kamu punya ft, kamu diminta melaplaskan ft tersebut sehingga menjadi fs. Kemudian kamu diminta menginverskan si fs tadi. Menuliskan inverse-nya adalah L-1 Fs. Itu adalah inverse dari Fs. Hasil inverse-nya akan menjadi Ft. Ya, jadi balik lagi ke sini. Tapi ketika balik lagi ke awal, persamaannya sudah tidak akan menjadi seperti ini. Nah, di beberapa pertemuan lalu, ketika kalian menyusun persamaan model untuk proses dinamika, kalian kan akan ketemu dengan persamaan yang seperti ini. Persamaannya dV per dt, kemudian dH per dt, kemudian dCA per dt, kemudian dt besar per dt kecil. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kalian bisa mengubahnya ke bentuk Laplace, kemudian kalian inverskan kembali. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan ini, akan saya bahas satu persatu. Kita tulis dulu yang ditanyakan adalah persamaan Laplace-nya, berarti Fs-nya, kemudian inversi atau inverse dari persamaan Laplace jawaban poin A. Sehingga pertanyaannya adalah L-1 Fs. Ini berasal dari poin A. Oke, kita selesaikan. Untuk poin A, kita akan mencari persamaan Laplace, ya. Maka tadi persamaannya itu kan adalah dx ditambah 2x sama dengan 0. Sehingga kita akan laplaskan semua. Kita laplaskan dx per dt, laplaskan 2x, dan juga kita laplaskan 0-nya. Karena ini tambah, sehingga boleh ya dilaplas sendiri-sendiri. Ini menggunakan prinsip yang kedua dari aturan yang saya jelaskan tadi di tabel yang berwarna biru. Nah, Laplace dari dx per dt itu adalah sxs min x0. Ini didapatkan dari tabel, kamu tidak perlu menghafal. Laplace kemudian, Laplace-nya 2x. Di sini saya tuliskan A itu angka ya. Seperti di aturan nomor 3, A-nya boleh keluar karena dia angka. Sehingga A Laplace X itu adalah AXS. Oke. Kemudian Laplace-nya 0 sama dengan 0.
Nah, dari persamaan yang sudah kita susun di sebelah kiri tadi, ya, maka akan mendapatkan SXS min X0 ini adalah punyanya dx per dt. 2xs ini adalah Laplasnya 2x. Dan 0 itu dari Laplasnya 0. Di soal diketahui bahwa x0-nya sama dengan 4. Maka persamaan di atas menjadi x0-nya ini saya ganti 4 ya. Nih ke sini. Sehingga SXS dikurangi 4 ditambah 2xs min 0. Nah, di sini ada xs, di sini ada xs, saya sendirikan di sini. 4-nya saya pindah ruas ke kanan. Dari minus jadi plus. Sehingga persamaannya akan seperti ini. SXS ditambah 2xs sama dengan 4. Ada xs, ada xs. Kita keluarkan atau kita kelompokkan, maka menjadi seperti ini. XS dikali S plus 2 sama dengan 4. Ya, ini akan sama dengan SXS ditambah 2XS sama dengan 4. Sama seperti persamaan sebelumnya. Hanya XS-nya ini saya keluarkan. Sehingga kita bisa mendapatkan XS sama dengan 4 per S plus 2. Nah, XS tadi adalah jawaban untuk poin A. Di poin A tadi, kamu kan diminta untuk mencari Fs. Nah, di sini fungsinya itu adalah dx per dt. Adalah fungsi X, sehingga nanti Laplasnya adalah XS. Nah, ini adalah jawaban untuk persamaan Laplace dari dx per dt ditambah 2x sama dengan 0 atau jawaban dari poin A. Ketika sudah mendapatkan poin A, kamu diminta menginverskan. Sehingga kita akan cari inversi dari persamaan Laplace yang sudah kita dapatkan. Ini persamaan Laplace yang sudah kita dapatkan. XS sama dengan 4 per S plus 2. Karena diminta inverse, maka munculkan simbol L-1-nya. L pangkat minus 1 dari 4S plus 2. Atau kamu bisa menulisnya seperti ini. L pangkat minus 1 XS sama dengan L pangkat minus 1 4S plus 2. Boleh seperti itu. Nah, untuk mencari inverse, kamu dapat menggunakan bantuan dari tabel Laplace. Tabel Laplace-nya sudah saya uploadkan di LMS, silakan kamu buka dan kamu cek kembali untuk mencari inverse dari 4 per S plus 2. Nah, tabel Laplace-nya kan seperti ini. Di ruas kiri adalah Ft, di ruas kanan adalah Fs. Yang kita miliki itu adalah Fs atau XS. Ya, sehingga kamu cari di kolom yang paling kanan, manakah yang bentuk Fs-nya mirip atau sama dengan XS yang kamu miliki. Ternyata yang ini ya, mirip sekali. Jadi di sini ada 1 per S plus A, punyamu adalah 4 per S plus 2. Nah, karena kita diminta mencari inverse-nya, jadi inverse-nya dari XS itu adalah XT, maka nanti hasil inverse-nya itu ditunjukkan pada kolom yang kedua, alias FT. Yang saya kotakin berwarna merah itu adalah baris tabel yang bisa kamu gunakan untuk mencari inverse dari persamaan Laplace yang kamu dapatkan. Persamaan Laplace-mu adalah 4 per S plus 2, maka nanti inverse-nya adalah E pangkat minus AT.
bentuknya akan seperti ini, tapi angkanya beda. Kenapa kok angkanya beda? Di sini E minus AT itu miliknya 1 per S plus A. Sedangkan punyamu itu adalah 4 per S plus 2. Maka inverse dari XS sama dengan 4 per S plus 2. Atau, nah seperti ini yang saya tuliskan tadi. Inverse dari XS sama dengan inverse dari 4 per S plus 2 adalah XT sama dengan 4E min 2T. Di tabel ya, E minus AT itu untuk 1 per S plus A. A-mu itu adalah 2, ini ya, itu adalah A. Maka nanti akan didapatkan E pangkat minus 2T karena A-mu adalah 2. Di sini itu adalah 1 per, sedangkan punyamu 4 per, maka 4-nya ditaruh di depan E. 4E minus 2T. Nah, 4E minus 2T ini tadi adalah jawaban untuk poin B. Inverse dari persamaan Laplace yang kamu dapatkan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kalau misalnya yang ditanyakan adalah dy per dt. Tadi yang ditanyakan adalah dx per dt. Laplace dari dx per dt adalah sxs dikurangi x0. Sedangkan kalau dy per dt jawabannya sama. Ya, Laplace-nya maka tulis dulu L dy per dt. Hasilnya adalah kita cari dari tabel Laplace. Sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat. Jadi ini ada persamaan diferensial tingkat 2, ada kuadratnya. Cara cari Laplace-nya sama, ditulis dulu L d kuadrat y per dt kuadrat. Ada lagi persamaan persamaan diferensialnya tingkat 4, sehingga dituliskan D pangkat 4Y dibagi DT 4. Maka persamaan Laplace-nya juga ditulis Laplace D pangkat 4Y dibagi DT pangkat 4. Untuk bisa menjawab 3 pertanyaan ini, dy per dt, d kuadrat y per dt kuadrat, d pangkat 4y dibagi dt pangkat 4. Nah, kamu bisa cek tabel Laplace nomor 37. Di sini dituliskan f pangkat nt. N-nya itu adalah ini 2, 4. Nah, kalau ini adalah N-nya sama dengan 1. Jika ada persamaan seperti di ruas kiri, kamu bisa menentukan bentuk Laplace-nya ikut yang ini, yang sepanjang ini. Oke, maka jawaban untuk yang pertama adalah SYS min Y0 sama seperti tadi. Kalau D kuadrat Y per DT kuadrat, maka kita susun di sini berarti S, N-nya kan pangkat 2, tulis pangkat 2. Kemudian Fs, karena punyamu DJ per DT, maka YS. Dikurangi S pangkat N-1. N-mu kan 2, berarti 2 dikurangi 1 pangkat 1. Satunya nggak usah ditulis, langsung F0. Jangan lupa karena punyamu Y, maka harusnya Y0. Dikurangi S pangkat 2 min 2, 0 kan tidak ada. Maka ini tidak perlu ditulis, langsung Y pangkat 1, 0. Maka hasilnya seperti di atas. Itu adalah untuk persamaan yang kedua. Sekarang untuk persamaan yang ketiga, ya, kamu diminta mencari D pangkat 4Y dibagi DT pangkat 4. Hasilnya akan seperti ini. Caranya gimana? Nih pakai tabel yang bawah, sama seperti penentuan sebelumnya. Berarti S pangkat N. N-mu adalah 4 ya. 4YS
dikurangi S pangkat 4 min 1, 3, Y0 dikurangi S pangkat N min 2, berarti 4 dikurangi 2, 2, Y di sini muncul apostrof 1, 0. Terus lanjutkan, S tadi N-2 berarti ini N-3 berarti 4 dikurangi 3, S-nya 1. Y-nya di sini nambah pangkatnya jadi 2, 0. Terus lakukan sampai S-nya habis sehingga tinggal Y pangkatnya nambah lagi 1, 0. Ya, maka kalau kamu lihat di sini, semakin ke kanan, S-nya semakin habis. Apanya yang habis? Pangkat S-nya. Nih kamu lihat, dari pangkat 4 ke pangkat 3, pangkat 2, sampai pangkat 1, terus S-nya hilang. S-nya habis. Tapi semakin ke kanan, ya, F0-nya pangkatnya semakin naik. Dari YS, ganti ke Y0. Habis Y0, dia jadi punya pangkat 1. Habis pangkat 1, berubah lagi dia jadi punya pangkat 2. Habis pangkat 2, dia berubah lagi jadi pangkat 3. Sehingga di sini F0 atau Y0-nya itu semakin meningkat. Jadi kalau semakin ke kanan S-nya semakin habis, tapi untuk Y0, Y-nya semakin bertambah. Kamu bisa menuliskan pangkat Y-nya itu pakai apostrof atau tanda petik 1, 2, 3, 0. Atau kamu boleh tulis seperti ini, pakai angka Y pangkat 4, 0, Y pangkat 2, 0. Boleh seperti ini. Ini adalah contoh kalau misalnya di persamaanmu memuat pangkat di dx per dt atau dy per dt-nya. Misalnya, di sini yang ditanyakan adalah d kuadrat x per dt, maka y-nya ini tinggal diganti x. Ini juga diganti x. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini perintahnya sama. Kalian diminta mengubah persamaan fungsi menjadi bentuk Laplace, lalu diinverskan. Persamaan fungsinya adalah dx per dt ditambah 2x sama dengan 4,5. Di sini di soal diketahui bahwa x0-nya sama dengan 4. Maka persamaan yang diketahui itu adalah dalam fungsi ft atau xt. Ya, kemudian kamu diminta mencari Laplace dan inverse-nya. Maka penyelesaian untuk persamaan Laplace-nya atau untuk poin yang A sama seperti sebelumnya, kita cari masing-masing Laplace dari dx per dt, dari 2x, dan dari 4,5. Kalau dx per dt bentuk Laplace-nya adalah sxs min x0. Kalau bentuk Laplace-nya 2x adalah AXS, berarti 2XS. Ya. Kemudian kalau bentuk Laplace-nya dari angka, atau saya simbolkan A di sini, maka nanti akan menjadi A per S, berarti 4,5 per S. Dari persamaan yang sudah kita susun di sebelah kiri, kita jadikan satu ya. Kita mau mencari Laplace dx per dt ditambah Laplace 2x ditambah Laplace 4,5, maka akan menjadi seperti ini. Sxs dikurangi x0, ini miliknya dx per dt. 2xs adalah bentuk Laplace dari 2x. 4,5 per s adalah bentuk Laplace dari 4,5. Diketahui di soal x0-nya sama dengan 4, maka di sini x0-nya nanti kamu isikan dengan angka yang diketahui. Akan menjadi sxs dikurangi 4 ditambah 2xs sama dengan 4,5 per s. Nah, ini saya tuliskan lagi. Sxs dikurangi 4 ditambah 2xs sama dengan 4,5 per S. Minus 4-nya saya pindah ke kanan sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini ya. Minus 4 pindah kanan jadinya plus 4.
Tujuannya adalah saya mau menjadikan satu si yang punya XS. XS-nya saya keluarkan seperti ini, maka akan menjadi XS dikali S plus 2 sama dengan 4,5 S, 4,5 per S ditambah 4. Karena di poin A itu yang dicari adalah Fs atau XS-nya, di sini kan ada XS. Biar dia sendirian, maka 4,5 per S plus 4 akan dibagi S plus 2 menjadi seperti ini. 4,5 per S dikali S plus 2 ditambah 4 per S plus 2. Asal-usulnya yaitu dari XS sama dengan 4,5 per S ditambah 4 dibagi S plus 2. Kamu bisa menuliskannya menjadi persamaan di atasnya. Itu adalah jawaban untuk poin A. Kemudian di poin B kamu diminta menginverskan atau mencari inversi dari persamaan Laplace. Persamaan Laplace-nya yang kamu dapatkan seperti ini di poin A, kamu diminta menginverskan. Jadi tuliskan L pangkat minus 1-nya dulu. Kamu disuruh menginverskan 4,5 dibagi S dikali S plus 2, kamu diminta menginverskan 4 per S plus 2. Maka tulis seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan inversnya, kamu pakai tabel sama seperti contoh sebelumnya. Ya, yang kamu dapatkan ini adalah XS atau Fs ya, sehingga kamu lihatnya nanti kolom yang paling terakhir atau kolom ketiga. Nah, sebentar saya hapus dulu biar tidak terlalu banyak coretan. Kalau kita lihat, ya, ini yang saya lingkari berwarna merah, itu mirip sekali di tabel dengan persamaan Laplace 1 per S dikali S plus A. Sedangkan punyamu satunya itu adalah 4,5, A-nya diganti dengan 2. Maka nanti inverse dari 4,5 dibagi S dikali S plus 2 bentuknya akan seperti ini. Ya. Kemudian untuk 4 per S plus 2 ini kan mirip dengan 1 ditambah S plus A. Cuman punyamu satunya itu diganti 4, A-nya diganti 2. Maka nanti ya hasil inversemu bisa dituliskan seperti ini. Oke, 4,5 dibagi 2 dikali 1 min E pangkat min 2T ditambah 4E pangkat min 2T. Yang saya kasih kotak berwarna biru dapat dari tabel nomor 14. Ya, di sini asal usulnya adalah 1 dibagi dikali S plus A. Bentuk inversnya adalah 1 dibagi A dikali 1 min E pangkat min AT. Punyamu A-nya itu adalah 2, sehingga nanti nulisnya 1 per 2, 1 min E min 2T. Ya, tapi di sini punyamu atasnya itu bukan 1, melainkan 4,5, sehingga angka 1 di sini diubah menjadi 4,5 per 2 dikali 1 min E pangkat min 2T. Nah, menjadi seperti ini. Sedangkan yang saya lingkari berwarna hijau dapatnya dari tabel nomor 6. Sama seperti tadi. Sehingga bentuk dari inversi persamaan Laplace yang kamu hasilkan adalah XT sama dengan 4,5 per 2 dikali 1 minus E pangkat min 2T ditambah 4E min 2T. Nah, persamaan ini masih bisa kamu selesaikan biar lebih sederhana.
4,5 per 2-nya diselesaikan dulu menjadi 2,25. 4,5 dibagi 2 itu adalah 2,25, sisanya sama persis. Nah, persamaannya saya tuliskan lagi seperti di slide sebelumnya. Persamaan ini masih bisa kita sederhanakan. Caranya adalah dengan mengkalikan 2,25 ke tanda kurung. Jadi 2,25 dikali 1 hasilnya adalah 2,25. 2,25 dikali minus E pangkat min 2T hasilnya adalah minus 2,25 E pangkat minus 2T ditambah 4E min 2T. Di sini ada E pangkat 2T, di sini ada E pangkat 2T. Maka kamu bisa selesaikan persamaan ini. Minus 2,25 ditambah 4, itu hasilnya adalah sama dengan 2,25 ditambah 1,75 E pangkat minus 2T. Sehingga jawaban untuk poin B adalah XT sama dengan 2,25 ditambah 1,75 E pangkat 2T. Nah, ini adalah penyelesaian dari dx per dt ditambah 2x sama dengan 4,5. Kamu bisa mendapatkan persamaan seperti ini. XT sama dengan 2,25 ditambah 1,75 E pangkat minus 2T. Untuk mendapatkan rumus seperti ini, kamu harus mencari Laplace-nya, kemudian kamu inverskan. Hal ini membantu kamu menyelesaikan persamaan minggu lalu. dH per dt, maka nanti akan mendapatkan HT sama dengan sekian. dV per dt, maka nanti akan mendapatkan VT sama dengan sekian. dCA per dt, maka akan mendapatkan CAT, atau dt per dt kecil, maka akan mendapatkan T fungsi T. Nah, di sini nanti kan kamu dapat persamaan, ya. Persamaannya contohnya, misal HT didapatkan, H itu ketinggian air ya. HT sama dengan 2,25 ditambah 1,75 E pangkat minus 2T. Di sini T itu adalah waktu. Misalnya kamu masukkan T-nya itu 1 menit, kamu kan langsung dapat suatu angka. Misal H untuk 1 menit itu adalah 2,25. H itu kan ketinggian air, berarti 2,25 itu ketinggian air. Misal lagi H untuk 2 menit adalah 4,5. Sehingga dari sini kamu akan tahu berapa sih ketinggian air setiap waktunya. Oh, di 1 menit adalah 2,25. Di 2 menit adalah 4,5. Begitupun persamaan yang lain. Mengetahui volume setiap waktu, konsentrasi setiap waktu, suhu setiap waktu. Di suhu jam pertama adalah 20 derajat Celcius. Suhu 2 jam berikutnya adalah 50 derajat Celcius. Kamu bisa memprediksi suhunya pakai persamaan dt besar per dt kecil yang sudah kamu susun di minggu sebelumnya. Supaya kamu bisa memasukkan waktunya, supaya dapat nih berapa sih angka pasnya. Nah, kamu harus melaplaskan dan menginverskan biar dapat T dalam fungsi waktu. Jadi T gini nulisnya, ini adalah T fungsi waktu. Atau T berubah setiap waktu. Suhu berubah setiap waktu. VT berarti V volume fungsi waktu. Volumenya berubah setiap waktu. Benar ya? Karena kita susun kemarin dV per dt itu kan unsteady state. Unsteady state itu kan berubah setiap waktu. Makanya dapatnya juga seperti ini. Volume fungsi waktu. Volumenya beda-beda tiap waktu tertentu. Jadi itu tujuannya belajar Laplace. Kalian bisa mendapatkan atau menyelesaikan modeling yang sudah kalian susun di pertemuan berikutnya.
Nah, tadi kamu itu punya persamaan seperti ini kan? 4,5 dibagi S per S plus 2. Kamu bisa mencari inverse-nya di tabel atau kamu bisa mencari inverse dari yang saya lingkari berwarna biru tadi pakai fraksi parsial atau partial fraction. Ini juga pasti sudah diajarkan di mata kuliah matematika. Caranya adalah, nih ya, ini kan tadi yang agak sulit ya, untuk mencari inverse-nya harus 1 per A dan lain sebagainya itu. Kalau kamu ragu-ragu, apakah kamu sudah betul membaca tabel, kamu bisa melakukan pengecekan dengan melakukan partial fraction. Caranya adalah kita akan fokus yang kita mau parsialkan adalah yang saya lingkari berwarna merah. Sehingga yang saya lingkari berwarna biru dan kotak berwarna merah itu bisa ditulis dengan nih 4,5 dibagi S plus 4,5 dibagi S dikali S plus 2 bisa ditulis sama dengan A per S ditambah B per S plus 2. Jadi ini dipecah ya, dipecah. Kalau seperti ini, kamu kan gampang nanti inverse-nya. Tapi ini belum selesai, kita harus mencari A itu berapa, B itu berapa. Ya, tujuannya partial fraksi adalah untuk mempermudah kalian membaca inverse di tabel. Kalau bentuknya seperti ini kan gampang. Inverse-nya A per S itu adalah A, inverse-nya B per S plus 2 itu adalah E pangkat min AT. Sama seperti di persamaan sebelumnya. Tapi terlebih dahulu kita cari berapakah nilai A dan B-nya. Untuk mencari A, kalikan persamaan 2 dengan S. Ini adalah persamaan 2 ya. Kita kali dengan S. Nih, saya munculkan di sini dikali S. Maka persamaannya akan menjadi 4,5 S dibagi S plus 2 sama dengan 4,5 S dibagi S dikali S plus 2 sama dengan AS per S ditambah BS per S plus 2. Ini asalnya dari persamaan sebelumnya yang dikali S. Namanya saja dikali S, berarti ini dikali S, dikali S, dikali S. Kemudian di sini ada S, saya coret ya. Yang bisa dicoret langsung kamu coret. Nah, itu ada garis berwarna merah untuk mencoret persamaannya, sehingga persamaannya akan menjadi seperti persamaan di sebelah kanan. 4,5 per S plus 2 sama dengan A ditambah BS per S plus 2. Ini berasal dari sini. S-nya diilangi, dicoret. Maka akan menjadi persamaan di sebelah kanan. Atau kita sebut sebagai persamaan 3. Kemudian setelah dapat persamaan 3, isikan S sama dengan 0. Maka persamaan 3 menjadi 4,5 0 plus 2, ya, S-nya tadi diisi 0, sama dengan A ditambah B dikali 0 per 0 plus 2. Maka akan menjadi seperti ini ya. B dikali 0 ini jelas 0. Maka akan didapatkan 4,5 per 2 sama dengan A. Sehingga A-mu adalah 2,25. Nanti kenapa kok S-nya diisi 0 akan saya jelaskan setelah ini. A-nya sudah ketemu, kita akan mencari B. Untuk mencari B, kalikan persamaan 2 dengan S plus 2. Nah, ini persamaan 2-nya.
kamu kali dengan S plus 2. Ya, saya tulis ulang. Persamaan 2 dikali S plus 2, maka akan menjadi seperti ini. 4,5 dikali S plus 2 dibagi S dikali S plus 2 sama dengan A dikali S plus 2 per S ditambah B dikali S plus 2 per S plus 2. Namanya dikali sama seperti tadi ya, berarti ini dikali S plus 2, dikali S plus 2, dikali S plus 2. Maka menjadi persamaan yang paling bawah sendiri. Yang ada S plus 2, penyebut dan pembilang bisa dicoret. Ya, saya coret, maka persamaannya akan menjadi seperti persamaan 4. 4,5 per S sama dengan A dikali S plus 2 dibagi S ditambah B. Kemudian isikan S-nya sama dengan min 2. Maka persamaan 4 menjadi seperti ini. Kenapa kok diisi S min 2? Ya, tadi itu kan kita kalikan dengan S plus 2. S plus 2 sama dengan 0 sehingga S sama dengan minus 2. Makanya di sini S-nya diisi minus 2. Asal-usulnya dari situ. Untuk yang A tadi persamaannya hanya dikali S. S langsung ditambah sama dengan 0. Seperti ini. Sehingga untuk mencari A di sebelumnya S-nya diisi dengan 0. Untuk cari B, S tadi persamaannya kan dikali S plus 2. Maka nanti S-nya diisi minus 2. Isikan minus 2 di S, ini diisi minus 2, minus 2, minus 2, akan menjadi seperti ini. Minus 2 plus 2 itu 0, A dikali 0, ini adalah 0. Sehingga didapatkan B-nya sama dengan minus 2,25. Nah, dapat A 2,25, B-nya minus 2,25. Maka persamaan 2 akan menjadi 4,5 dibagi S kali S plus 2 sama dengan 2,25 per S dikurangi 2,25 dibagi S plus 2. Substitusikan persamaan 5 ke persamaan 1, ya. Semula kan seperti ini, kemudian ini kita parsial fraksikan, hasilnya seperti ini. Kita substitusi, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi 2,25 per S dikurangi 2,25 per S plus 2 itu menggantikan yang saya lingkari berwarna biru. Asalnya adalah dari persamaan 5 hasil parsial fraksi. Sehingga persamaan Laplace-nya menjadi seperti ini. Setelah didapatkan persamaan Laplace seperti ini, kamu cari inverse-nya. Harusnya nyari inverse-nya jauh lebih mudah, karena sudah pernah kamu lakukan di sebelumnya, dan di tabel cara membacanya juga jauh lebih mudah. Cari inverse dengan tabel lebih mudah, tapi stepnya lebih panjang karena kita harus parsial fraksi terlebih dahulu. Oke, kita lihat ya. Maka nanti inverse-nya tulis dulu L pangkat minus 1, lalu kamu mulai baca tabel. Ya, di sini 2,25 per S itu sama seperti ini. Sehingga nanti bentuk dari inverse-nya adalah angkanya. Punyamu 2,25, maka inverse-nya adalah 2,25 dikurangi 2,25 per S plus 2 mirip seperti 1 per S plus A, sehingga bentuk inverse-nya nanti adalah 2,25 E pangkat min 2T, kemudian ditambah 4
per S plus 2 juga mirip dengan yang ada di nomor 6, sehingga bentuk inversnya adalah 4E min 2T. Ya, kemudian ini adalah jawabannya seperti yang saya tuliskan di atas. Di sini ada 2T, ada 2T, boleh kamu sederhanakan menjadi seperti ini. Jawabannya sama persis dengan penyelesaian sebelumnya. Oke, jadi di sini parsial fraksi itu hanya digunakan satu. Misal kalian mau ngecek apakah baca tabelnya tadi sudah benar atau enggak. Kemudian kalian mau menyelesaikan atau mencari inversnya ke cara yang lebih mudah. Kamu boleh pakai parsial fraksi, seperti yang di contoh soal nomor 2. Di contoh soal nomor 2, saya menyelesaikannya dengan 2 tahap ya. Dapat Laplace, langsung baca tabel untuk cari inverse. Atau dapat Laplace, kita parsial fraksi dulu, persamaan Laplace yang agak rumit, kemudian baru diinverskan. Ini sudah saya tulis sama dengan jawaban yang tadi. Nah, kemudian di soal kemarin juga ada soal kamu diminta mencari Laplace dari Ft sama dengan 6E pangkat min 5T ditambah E pangkat 3T ditambah 5T pangkat 3 min 9. Maka caranya adalah kamu cari saja langsung di tabel Laplace. Kira-kira di tabel yang digunakan itu yang nomor 6 dan nomor 3 seperti ini. Kamu cek ya di tabel. Nah, sehingga bentuk Laplace-nya adalah nih. 6E pangkat min 5T itu sama seperti ini, sehingga bentuknya akan menjadi 6 per S plus 5 ditambah E pangkat min 3T berarti 1 per S min 3. Ya, kalau S plus A di sini kan E-nya minus. Sedangkan punyamu E-nya itu positif, maka S-nya adalah S min A. Lalu untuk 5T pangkat 3, kamu pakai yang dari kolom 3 di sini, sehingga 5 dikali ini ya, N per S pangkat N plus 1. Kemudian dikurangi 9S. Laplace-nya 9 adalah 9S. Nah, ini kamu selesaikan terlebih dahulu. 5 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka hasilnya adalah Fs sama dengan 6 per S plus 5 ditambah 1 per S min 3 ditambah 30 per S pangkat 4 ditambah 9S. Nah, ini ada 5 soal tugas mandiri. Silakan diselesaikan ya. Di nomor 1, kamu diminta langsung inverse dari Laplace seperti ini. Saran saya, gunakan parsial fraksi. Ya, untuk nomor 1 dari saya gunakan parsial fraksi untuk ngecek apakah kalian memahami penggunaan parsial fraksi sehingga nanti bisa ditulis seperti ini. 1 plus A ini ya, S plus B bisa ditulis A per S plus A ditambah B per S plus B. Kamu cari berapakah A dan B-nya. Begitupun yang nomor 2. Kamu langsung diminta cari inverse seperti ini. Berarti pakai parsial fraksi. Caranya adalah A dibagi S plus A ditambah B S plus A kuadrat ditambah C S plus B. Berarti kamu harus cari A, B, C-nya berapa, kemudian diinverskan. Lalu kamu diminta mencari Laplace dan inverse dari persamaan ini. Diketahui Y0-nya sama dengan 1,
Kemudian kamu diminta Laplace dan inverse dari persamaan yang panjang ini. Diketahui Y0, Y pangkat 1, 0, Y pangkat 2, 0-nya 0. Dan yang nomor 5, kamu diminta inverse persamaan seperti ini. 5 dibagi S kuadrat plus 5S plus 4. Ini nanti kamu faktorialkan dulu, lalu gunakan partial fraction untuk menyelesaikan persoalan di nomor 5. Silakan dikerjakan, buka lagi materi tentang Laplace-nya, buka lagi tabel Laplace-nya, silakan dikerjakan, kemudian hasil pengerjaannya silakan diunggah ke LMS pengendalian proses.